dan hanya patuh, beramal soleh, tinggalkan kemaksiatan semaksimal mungkin. Orang ini modalnya cuma nangis, minta sama Allah. Minta agar diberikan derajat tertinggi di dunia dan di akhirat. Angkat derajatmu. Nah, wasilah ini tertinggi. Kata Nabi SAW, siapa yang minta wasilah untukku, dia akan lolos juga masuk ke dalam surga. Yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Surah nomor 4, ayat 95 sampai 96. Sekali lagi, An-Nisa, ayat 95 sampai 96. Di sini di buku, nggak ditulis oleh penerbit. Kalau yang saya pegang cetakannya tidak ada ayat Al-Qurannya. Kalau di buku Anda pegang mungkin cetakan baru. Ada, Alhamdulillah. Kalau yang belum di bukunya tidak ada, maka bisa buka surah An-Nisa di aplikasi handphone, ayat 95 sampai 96. Berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulid darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim faddalallahu al mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah wa kullan wa'adallahu al husna wa faddalallahu al mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Tidaklah sama antara mukmin yang duduk tidak ikut berperang dengan orang mukmin yang tidak mempunyai udzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Bagaimana bisa disamakan orang yang sibuk membela Palestina, orang yang mengeluarkan hartanya, orang yang berdoa, orang yang pada saat ada kesempatan perang dia ikut berperang dengan orang yang tidak mau duduk di rumahnya? Tentu beda. Beda antara orang yang ngantuk malam tapi dia bangun sholat malam dengan orang yang tidur saja nggak mau peduli. Beda. Nggak mungkin. Beda antara orang miskin lewat dia kasih, dia tidak usah negosiasi sama syaitan ini orang mampu atau tidak, bohong atau tidak. Dengan orang yang masih negosiasi, kayaknya. Sehingga luputlah dari dia kesempatan untuk sedekah. Beda orang yang meluangkan waktu untuk berpuasa dengan tidak puasa dan seterusnya. Bakti sama orang tua dengan tidak bakti sama orang tua, haji dan umroh dengan orang tidak haji dan umroh. Beda semuanya. Allah mengatakan tidak sama orang mukmin yang duduk, tidak ikut berperang dengan orang yang tidak punya udzur. Ya. Kalau orang punya udzur seperti sakit, ya, dia nggak bisa ikut perang, tapi dia sebenarnya kalau lagi sembuh dia mau ikut. Nah, itu dapat pahala yang sama. Dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan juga jiwa mereka. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik atau surga dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang duduk dengan pahala yang besar. Maksudnya pada saat orang jihad itu sifatnya pilihan, boleh pergi perang atau tidak seperti kasus perang Badar, ya. Yang pergi bersama Nabi SAW 314 orang karena mereka tahu itu bukan kewajiban. Beda dengan Uhud. Uhud diwajibkan mukminin untuk ikut. Sama dengan perang Tabuk diwajibkan misalnya. Perang Khandak diwajibkan. Maka pada saat ada pilihan, beda pahalanya antara orang yang pergi dengan orang yang tidak pergi. Beda tentunya. Ya. Lalu Allah SWT menggambarkan di sini, kelebihan yang Allah berikan, di situ kan di ayat disebutkan 1 derajat. Sebenarnya yang dimaksud dengan 1 derajat ini, bukan 1 derajat yang seperti kita gambarkan dengan 1 angkat tangan kita. Tapi maksudnya adalah derajat yang sangat tinggi. Terbukti Allah sebutkan di ayat 96-nya, Allah mengatakan darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah wa kana Allahu ghafurur rahima, yaitu beberapa derajat daripadanya. 1 derajat yang terus meningkat sampai beberapa derajat dan diikuti juga dengan ampunan dan kasih sayang Allah, rahmat. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ini saksi bahasan kita, Allah mengangkat derajat-derajat. Jadi beda sekali, beda sekali. Saya pernah sampaikan teman-teman sekalian, kalau masih ingat bagaimana ada 2 orang sahabat Nabi Ridwanullah alaihim, yang satu meninggal sepekan sebelum temannya, mati syahid. Disolati oleh Nabi SAW dengan para sahabat. Seminggu kemudian meninggal teman dekatnya. Pada saat disolat di jenazah yang kedua, kata Nabi SAW kepada para sahabat, bagaimana menurut kalian tentang orang ini yang baru disolati? Kata mereka, semoga dia bisa menyusul sahabatnya. Karena dianggap sahabatnya mati syahid minggu lalu gitu kan. Ini umurnya sama ya. Kita bicara kalau umurnya sama. Misal ada orang umur 45 tahun sama 45 tahun sama-sama. Terus yang satu diberikan umur lebih 1 minggu. Yang satu meninggal duluan. Ini walaupun yang minggu lalu meninggal mati syahid. Yang ini meninggal tidak mati syahid teman-teman sekalian. Nabi SAW tanya, bagaimana menurut kalian dengan ini? Mereka para sahabat memahami pasti yang minggu lalu lebih afdal. Semoga dia bisa menyusul sahabatnya. Apa kata Nabi SAW? Ketahuilah orang ini ya, derajatnya dibandingkan sahabat yang meninggal pekan lalu antara langit dan bumi. Karena dia sempat apa? Ibadah selama sepekan itu. Sholat 5 waktunya, dapat Jumatnya, sedekahnya, bakti sama orang tuanya. Itu sudah cukup mengangkat derajat yang sangat tinggi di surga. Oleh karena itu teman-teman, kalau ada peluang, jangan sia-siakan. Peluang beramal soleh. Ya. Jangan terpengaruh dengan orang-orang yang sebaya dengan Anda. Kemudian selanjutnya surah Al-Mujadalah. Ya, ini juga sama, teman-teman sekalian tidak disebutkan oleh penerbit. Kalau di buku yang saya pegang ya, ayat Al-Qur'annya, kita akan coba buka, insyaAllah. Di ayat 11-nya,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila anshudhu fanshudu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, hai orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Saya dalam satu majlis, sempitan, coba longgarkan, itu enggak masalah. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Suruh selesai, bubar, berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan derajat orang-orang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di sini perhatikan saksi bahasanya bagaimana Allah mengangkat orang-orang beriman dan menuntut ilmu beberapa derajat. Ya. Ini keutamaan orangnya menuntut ilmu. Jadi kalau ada orang beriman menuntut ilmu dan orang beriman ya malas menuntut ilmu, tentu beda derajatnya. Walaupun sama-sama sholat, sama-sama ibadah yang lain. Jadi diangkat derajatnya karena mereka akan lebih mengenal hukum Allah SWT dan lebih memudahkan mereka untuk khusyuk. Ya. Selanjutnya dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 162 sampai 163. Nah ini Al-Qur'annya ditulis ayatnya. Kita bacakan langsung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afaman ittaba'a ridwanallahi kaman ba'a bisakhatin minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Hum darajatun 'indallah wallahu basirun bima ya'malun. Apakah orang yang mengikuti keridhaan Allah sama dengan orang yang kembali membawa kemurkaan Allah? Ya. Dan tempatnya neraka jahannam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Kedudukan mereka bertingkat-tingkat di sisi Allah dan Allah maha melihat apa yang mereka kerjakan. Allah memastikan tidak akan mungkin sama antara orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kafir atau orang-orang yang jauh dari agama. Allah akan bedakan mereka derajat yang sangat tinggi. Jadi walaupun orang beriman ini punya maksiat, kemudian dia taubat, lalu dia masuk dalam surga, akan beda derajatnya dengan orang yang dari awal masuk gitu kan. Yang betul-betul memang amalnya Masya Allah sangat banyak. Oleh karena itu teman-teman tutup sudah pintu-pintu dosa, yang kita buka adalah pintu-pintu amal saleh. Dan bagi teman-teman yang masih terjerumus, segera tinggalkan. Anda harus selamatkan diri Anda segera. Tidak boleh tidak. Jangan lalai dengan masalah ini. Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan diri kecuali kita sendiri. Setelah mendengarkan beberapa ayat Al-Quran tentang perbedaan derajat di surga, maka kita akan masuk ke hadits-hadits Nabi SAW. Hadits yang pertama di sini, urutan nomor 19 dari awal kita belajar, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menceritakan sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya ahli surga akan melihat ahli guraf di atas mereka. Ya, guraf ini artinya istana-istana. Ya, nanti kita di surga itu akan melihat orang-orang yang derajatnya tinggi di surga. Gitu. Sebagaimana kalian melihat bintang bersinar terang yang melintas di ufuk dari timur atau barat karena perbedaan keutamaan di antara mereka. Itu luar biasa. Semoga kita yang mendapatkan derajat tinggi itu teman-teman sekalian. Hanya patuh, beramal saleh, tinggalkan kemaksiatan semaksimal mungkin. Orang ini modalnya cuma nangis, minta sama Allah. Minta agar diberikan derajat tertinggi di dunia dan di akhirat. Angkat derajatmu. Dengan berdoa memohon. Tuhanmu maha pengasih, maha pemurah. Dan kalau memberikan rezeki tanpa hisab, minta kepadanya. Sebelum terlambat, mumpung hidup teman-teman sekalian. Ahli surga nanti akan lihat orang-orang yang ahli surga yang lain, tapi seperti bintang-bintang. Anda pernah lihat bintang-bintang gemerlapan di langit? Nah seperti itu. Bayangkan itu. Luar biasa gitu ya. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan ini. Jadi seperti bintang-bintang. Dia tidak tahu di situ istananya seperti apa, fasilitas seperti apa. Dia tidak tahu. Dia cuma bisa lihat, oh bintang, oh itu surga. Ya. Karena perbedaan kedudukan di antara mereka. Maka para sahabat sempat bertanya, mengatakan, wahai Rasulullah, apakah itu kedudukan para nabi yang tidak bisa dicapai di selain mereka? Apakah nanti yang kita lihat seperti bintang-bintang gemerlapan itu tempat para nabi-nabi? Karena tinggi jauh antara timur dan barat. Bayangkan antara kita sama bintang-bintang ini berapa miliar ya, kilometer barangkali jaraknya. Gitu. Maka beliau bersabda, sallallahu alaihi wasallam, tidak, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, melainkan orang-orang yang beriman kepada Allah dan membenarkan para utusannya. Hadis riwayat Bukhari, jilid 6 halaman 320 dan Muslim jilid 17 halaman 169. Enggak, yang tinggi-tinggi itu yang seperti bintang dilihat oleh ahli surga yang lain, mereka adalah orang beriman kepada Allah dan sibuk beramal saleh. Sibuk mengikuti para nabi-nabi. Sibuk memperjuangkan keimanan mereka, menjauhkan diri dari kemaksiatan. Selanjutnya hadis nomor 20. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah SAW, Inna fil jannati mi'ata darajah, a'addaha Allahu lil mujahidina fi sabilillah, ma baina ad-darajataini kama baina as-sama'i wal ard.
Sesungguhnya di surga terdapat 100 derajat yang Allah sediakan bagi orang yang berjihad di jalannya. Jadi orang berjihad pun beda-beda. Yang paling ikhlas, yang paling lama waktunya, yang paling banyak pengorbanannya, gitu kan. Yang paling banyak cobaannya. Nah ini semua beda dengan orang-orang yang hanya ikut meramaikan saja. 100 derajat. Dan kata Nabi SAW, jarak masing-masing derajat seperti jarak langit dan bumi. 100 derajat untuk mujahid saja ini, belum yang lain. Satu derajat yang satunya seperti langit dan bumi. Berapa miliar kilometer nih jaraknya? Jauh sekali. Bagaimana dengan derajat yang tertinggi? Seperti yang diraih oleh paman Nabi SAW, Hamzah radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, Sayyidus Syuhada, pimpinan para syuhada. Anda minta supaya bersama dengan mereka. Tapi kan Ustaz saya tidak berjihad. Dengarkan hadis Nabi SAW. Amalkan ini. Man talaba syahadata bisidq, ballagahu Allahu manazil syuhada wa in mata ala firashi. Kata Nabi SAW. Siapa yang memohon dengan tulus agar Allah mematikan dia syahid atau mengaruniai dia mati syahid, maka Allah akan berikan derajat mati syahid walaupun dia mati di atas ranjangnya. Gelorahkan dalam hatimu hai muslim supaya mati mendapatkan derajat tertinggi di surga. Modalnya merengek, mohon kepada Allah SWT. Amal kita nggak bakal cukup, tapi rahmat Allah luas. Ya. Hadis nomor 21. Anas radhiyallahu anhu menceritakan, Haritha radhiyallahu anhu gugur pada perang Badar ketika ia masih muda. Ibunya datang pada Nabi SAW seraya mengatakan, wahai Rasulullah, engkau tahu kedudukan Harith di hatiku. Jika ia berada di surga, maka aku bersabar dan mengharapkan pahala. Jika tidak, katakan apa yang harus aku perbuat. Maka beliau SAW bersabda, kamu kehilangan, maksudnya kamu ketinggalan informasi. Apakah surga itu hanya satu? Surga itu sangat banyak dan ia berada di surga Firdaus. Hadis ini diriwayatkan Bukhari, jilid 11, halaman 415. Ini luar biasa, teman-teman sekalian. Haritha radhiyallahu anhu keluar berperang di Badar, izin sama orang tua yang diizinkan oleh ibunya. Kemudian beliau pun setelah itu ya mati syahid. Lalu ibunya mengatakan, ya Rasulullah, Haritha jelas mati, tapi saya tidak tahu dari mana. Ikhlas kah tidak ikhlas kah, masuk surga kah tidak kah? Maka kata Nabi SAW, ya, setelah ibu itu mengatakan, kalau dia di surga saya bersyukur, saya bisa sabar menerima, tapi kalau tidak maka apa yang harus saya lakukan? Gitu. Itu seorang ibu sedih kalau anaknya masuk neraka gitu kan. Mungkin karena tidak ikhlas berperang misalnya. Maka kata Nabi SAW, kau kehilangan informasi, wahai Ummu Haritha, ketahuilah bahwasanya anakmu Haritha ada di surga tertinggi Firdaus. La ilaha illallah. Ini karena ikhlasnya gitu kan. Selanjutnya hadis nomor 22. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Nabi SAW, sesungguhnya penghuni derajat-derajat yang tinggi bisa dilihat oleh penghuni yang lebih rendah dari mereka, sebagaimana kalian melihat bintang bersinar di ufuk langit. Abu Bakar dan Umar termasuk di antara mereka yang diberi kenikmatan. Hadis ini riwayat Ahmad dan Tirmidzi dan disebutkan dalam Sahih Al-Jami' nomor 2026. Nah. Jadi Abu Bakar sama Umar dalam hadis ini dipastikan pemilik derajat-derajat tadi yang ahli surga akan lihat seperti bintang-bintang dengan lapan itu. Tapi ingat, di sini kata Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar termasuk di antara mereka yang diberi kenikmatan. Artinya bukan mustahil kita juga termasuk bersama beliau-beliau. Radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga Allah jadikan kita termasuk bersama Abu Bakar sama Umar di derajat-derajat tinggi itu, teman-teman sekalian. Dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan yang mustahil. Bukan mustahil Allah Subhanahu wa taala berikan. Allah itu Maha luas rahmatnya. Hadis nomor 23. Selanjutnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah la yarfa'u ad-darajata lil 'abdi salih fil jannah, fayaqul ya Rabbi anna li hadhihi, fayaqul biistighfari waladika lak." Sesungguhnya Allah meninggikan derajat bagi hamba yang saleh di surga. Dia mengatakan, wahai Rabb, bagaimana ini kami dapatkan? Bagaimana ini bisa saya dapatkan? Diangkat derajatnya tiba-tiba. Dia tahu amalnya tidak ada yang bisa membantu itu. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, berkat istighfar anakmu untukmu. Hadis ini riwayat Ahmad dan Hafidz Ibnu Katsir mengatakan dalam An-Nihayah, sanadnya sahih di jilid 2 halaman 340. Cetak anak-anakmu hai muslim menjadi anak yang saleh, anak yang selalu sibuk mendoakanmu, sibuk menjaga salatnya, sibuk menjaga hal-hal yang haram supaya dia tidak langgar, dia menikmati yang halal. Dan itu akan menjadi amal saleh untukmu. Ajarkan mereka agar selalu memohon ampun. Kalau anda sudah bisa menanamkan ke anak dan selalu lisannya mengucapkan Rabbi ghfirli wali walidayya, anda sudah beruntung luar biasa. Karena dengan istighfar dia, Rabbi ghfirli wali walidayya, ya Allah ampunin aku dan kedua orang tuaku, maka itu sudah cukup akan mengangkat derajat anda di surga nanti. Apalagi dengan amal-amal yang anda kerjakan, itu luar biasa. Ya. Jadi karena anak kita sebagai pejuang-pejuang agama ini, penyambung lidah Nabi SAW, pendakwah,
Saya heran dengan orang tua yang tidak mau masukkan anaknya di sekolah-sekolah Islam, di pesantren. Dengan alasan pesantren seakan-akan hanya jurusan membawa kepada urusan agama saja. Dan agama tidak penting. Maka sulit dapat pekerjaan. Subhanallah. Yang belum tahu pesantren itu belajar bahasa Inggris dan bahasa Arab. Dan mereka bisa ceramah dengan kedua bahasa itu. Pesantren menghafal ayat-ayat Al-Quran, menghafal hadis-hadis Nabi SAW, diajarkan adab dan akhlak, menjaga sholat 5 waktu di masjid. Saya pernah di pesantren. Mulia sekali. Kenapa Anda tidak masukkan anak Anda di pesantren? Bahkan subhanallah keluar dengan beberapa pesantren punya 2 ijazah. Ya. Ada jurusan agama, mereka kalau masuk mau agama lanjutin menjadi seorang da'i, ustadz bisa. Mereka juga masuk fakultas umum, bisa. Mereka kuasai bidang, tidak ada masalah. Yang penting mereka menjadi anak-anak soleh, lepaskan tanggung jawabmu teman-teman sekalian. Jangan biarkan kamu didik mereka dalam kelalaian, kemaksiatan, hati-hati. Bayar guru Al-Quran, panggil mereka datang ke rumah-rumah. Ya. Bayar berapapun biayanya. Didik mereka agama. Privatkan mereka. Berapa banyak orang anak yang masuk jurusan sibuk dengan les ini, les itu, hanya lupa sholat 5 waktu. Tidak puasa Ramadan karena sudah tidak tahan. Harus safar ke negara orang-orang kafir. Dan tidak tahu ibadahnya saya bahkan kemaksiatan kepada Allah. Dan orang tuanya dengan bangga membanggakan anaknya tamatan sini atau tamatan situ. Padahal sama sekali tidak ibadah kepada Allah SWT. Ini malah jadi hukuman buat dia. Bertakwa kepada Allah, hai muslim. Selamatkan dirimu. Cukup kamu dulu lalai dari agama. Jangan lagi wariskan itu kepada anak-anak. Perhatikan hadis ini luar biasa. Diangkat derajat di surga karena istighfar anaknya. Bagaimana anak kita mau istighfar buat kita kalau kita tidak pernah ajarkan kepada mereka agama? Kalau cuma kita katakan istighfar buat ayana, mungkin dia tidak tahu kalimat istighfarnya pun kalau kita tidak pernah ajarkan agama. Karena kalau dia belajar agama, imannya akan bertambah dan imannya akan mendongkrak dia untuk selalu memohon ampun buat kedua orang tuanya. Karena dia pun tahu dengan mendoakan orang tua dia dapat pahala sebagai anak. Itu hanya bisa difahami oleh orang yang belajar agama saja. Hadis selanjutnya nomor 24. Dari awal kita belajar Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Dia dan ayahnya sahabat. Abdullah sahabat, Amr bin As juga sahabat. Meriwayatkan sabda Nabi SAW, yuqalu li sahibil Qur'an, ikra' wartaqi, warattil kama kunta turattilu fid dunya, fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha. Dikatakan kepada para pembaca Al-Quran, belum penghafalnya nih. Pembaca saja. Ini salah satu sebab derajat tinggi masuk di surga. Baca Al-Quran, baca setiap saat. Dikatakan nanti hari kiamat, pada saat dia mau masuk surga, bacalah dan naiklah. Setiap ayat 1 derajat. Dalam hadis yang dikatakan. Lalu bacalah dengan tartil, dengan tenang, sebagaimana kamu mentartilnya semasa di dunia. Sesungguhnya kedudukanmu terletak pada akhir ayat yang kamu baca. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi dan dinilai hasan. Hadis ini hasan sahih. Artinya, terus disuruh baca sampai dia tiba di derajat tertinggi di surga, baru Allah mengatakan berhentilah, ini tempatmu sekarang. Hanya membaca ayat Al-Quran, wahai muslim. Al-Quran bukan untuk dibeli dan bangga-bangga saja dipajang di rumah. Ada orang subhanallah beri Al-Quran bagus dari Madinah, dari Mekah. Bagus, cuma ditaruh di bagian kepala ranjang antara dia sama suami atau antara dia sama istrinya. Lalu apa manfaatnya kalau tidak dibaca teman-teman? Nabi SAW mengatakan ikra'ul Quran fa innahu ya'ti syafi'in li ahli yaumil qiyamah. Baca Quran karena dia akan menjadi penolong pembacanya pada hari kiamat. Kata Nabi SAW juga dalam hadis yang lain, sesungguhnya Quran dan puasa keduanya akan memberikan syafaat kepada pembaca dan juga yang mengamalkan puasa itu. Al-Quran akan mengatakan, ya Allah aku telah menahannya tidur di malam hari karena membacaku, maka tolonglah dia. Dan puasa akan mengatakan, aku telah menahannya dari makan dan minum juga syahwatnya di siang hari, maka tolonglah, dan keduanya pun hanya menolongnya, menyelamatkan masuk ke dalam surga. Baca Al-Quran, baca. Sudah sering saya bahasakan teman-teman, sudah banyak sekali aplikasi sekarang. Anda bisa pilih manapun, tapi yang sering saya pakai ada Nakhtim tulisannya, bahasa Arab, nun, kha, ta, mim. Logonya warna hijau, saya tidak tahu punya siapa itu, tapi saya sudah lama pakai di handphone. Menariknya aplikasi ini subhanallah, kita kalau tutup handphone, buka, dia akan lanjutkan ke ayat yang sudah kita baca yang lalu. Jadi kalau kita setiap buka handphone baca 1 ayat saja, kita buka 20-30 kali sehari, berarti bisa 20-30 ayat sehari kita baca. 1 ayat saja. Apalagi kalau kita baca setiap buka 10 ayat, lalu kita buka WA misalnya. Atau kita buka aplikasi lain, ini luar biasa. Mengangkat derajatmu di surga, bukan di dunia. Dunia rendah sekali. Di surga teman-teman hanya baca ayat. Ya. Apalagi kalau kamu tidak hafal, tidak sempat baca teman-teman. Lagi antri di lift, lagi antri mau bayar di kasir, di kantin, di minimarket, di mana saja. Baca Qul Huwallahu Ahad. Kata Nabi SAW, siapa yang baca Qul Huwallahu Ahad 10 kali, Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Dalam hadis lain, Qul Huwallahu Ahad adalah 1/3 Al-Quran. Dan Qul Ya Al-Kafirun 1/4 Al-Quran. Surah-surah pendek. Gak ada sulitnya baca ini. Daripada nongkrong diam,
naik tangga, menuju ke dispenser, mau ambil air. Kenapa nggak baca? Lagi buka baju. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sambil buka pakaian, dapat sepertiga Al-Quran pahalanya. Kan luar biasa. Hadis selanjutnya hadis nomor 25 dan ini hadis terakhir dalam bab kita. Fadhala bin Ubaid dan Tamim ad-Dari radhiyallahu anhuma meriwayatkan dari Nabi SAW, barang siapa yang membaca 10 ayat dalam semalam, 10 ayat Al-Quran saja, 10 ayat saja, maka dicatat untuknya 1 kintor. Dan 1 kintor itu nilainya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Pada hari kiamat Rabbmu Azza wa Jal yang maha mulia dan maha tinggi berfirman, bacalah dan naiklah. Yang baca 10 ayat ini satu hari, setiap hari baca 10 ayat, kalau dia bisa lebih bagus. Pada setiap-tiap ayat naik 1 derajat. Jadi kalau anda baca 10 ayat, anda naik 10 derajat. Ingat tadi hadisnya, 1 derajat itu antara langit dan bumi jaraknya. Hingga berakhir pada akhir ayat yang dibacanya, Allah Azza wa Jal, Allah yang maha mulia dan maha tinggi berfirman, pada seorang hamba, peganglah pada hamba tadi. Tahanlah sekarang. Hamba mengatakan dengan tangannya, wahai Rabb, engkau lebih tahu. Maka Allah berfirman, pada keabadian ini, pada kenikmatan ini. Artinya, di sini tempatmu sekarang. Walaupun tadinya kalau amal yang lain cuma rendah. Tapi dengan baca Al-Quran, maka Allah angkat derajat sampai tinggi. Kata Allah, di sini aku akan abadi. Luar biasa ini. Dengan baca Al-Quran. Hadis ini diriwayatkan Al-Haythami dalam kitab Al-Majma' jilid 2 halaman 267. Diriwayatkan Tabarani dalam kitab Al-Kabir dan Awsad. Dalam riwayatnya juga, atau riwayat ini juga disebutkan oleh Ahmad ibn Hanbal, ya, dan menilai bahwasanya hadis ini bisa diterima, sebagaimana juga An-Nasa'i membahasnya atau menyebutkan dan menerima hadis ini. Dan Al-Hafidh dalam kitab At-Targhib, maksudnya Al-Mundhiri, mengatakan hadis ini adalah hadis hasan insyaallah. Artinya bisa diterima hadis ini. Saya ulangi lagi, barang siapa yang membaca 10 ayat dalam semalam, maka dia akan diberikan 1 kintor, dan 1 kintor itu nilainya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Anda kalau punya Jakarta Timur aja sudah kayanya luar biasa. Dan tidak mungkin Anda punya seluruh rumahnya, tanahnya, semua ada di situ pokoknya. Semua Anda punya. Itu nggak mungkin. Pasti akan menjadi orang kaya di dunia. Jakarta Timur, Jakarta aja. Nah, Jakarta Timur contoh ya. Oh, bagaimana kalau dia punya 5 wilayah? Jakarta Timur, Barat, Utara, Selatan, ya, Pusat. Bagaimana kalau dia punya Jawa Barat? Bagaimana kalau dia punya Jawa seluruhnya? Bagaimana kalau dia punya Jawa sama Sulawesi, sama Kalimantan? Bagaimana kalau dia punya Indonesia? Semuanya ya. Tanahnya, lautannya, tambang-tambangnya, semuanya. Semua dia punya. Bagaimana kalau orang punya benua Asia? Bagaimana kalau orang punya semua benua? Afrika, Eropa, Australia, Amerika. Luar biasa kayaknya. Subhanallah, dalam Islam ini rendah sekali dunia ini. Sampai 2 rakaat sholat, ya, Al-Fajr lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. 10 ayat Al-Quran saja yang selalu kita lalaikan lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Ini luar biasa. Kita tutup teman-teman sekalian dengan bab ke-8, derajat paling tinggi di surga. Hadisnya cuma satu saja, hadis nomor 26 dari awal kita belajar. Amr bin As radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, jika kalian mendengar muadzin mengumandangkan azan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan, kemudian bersalawatlah kepadaku. Karena sesungguhnya barang siapa yang bersalawat kepadaku dengan 1 salawat, maka Allah akan memberi salawat atau rahmat kepadanya 10 kali. Anjuran bersalawat kepada Nabi SAW 1 kali akan diberikan 10 kali balasan rahmat Allah. Kemudian memohonlah kepada Allah untukku wasilah. Ini derajat tertinggi di surga. Karena ia adalah kedudukan di surga yang hanya diberikan kepada seorang hamba saja. Dan aku berharap, kata Nabi SAW, akulah orang itu. Barang siapa yang memohonkan untukku wasilah, maka ia berhak mendapatkan syafaatku. Hadis riwayat Muslim. Ya, artinya derajat paling tinggi di surga didapatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini yang paling lengkap fasilitas, yang paling bagus. Namanya wasilah. Makanya kita selepas azan, biasa kita akan membaca, ikuti dulu muadzin ya. Allah Akbar, kita juga punya Allah Akbar. Syarul la ilaha illallah, syarul la ilaha illallah. Kecuali dia hayya ala shalah, hayya al falah, kita mengatakan la haula wa la quwata illa billah. Setelah selesai, la ilaha illallah, kita juga mengatakan la ilaha illallah. Lalu kita membaca salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid. Lalu kita baca, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Ya Allah, ini panggilan seruan yang sempurna. Ya. Wassalatil qa'imah, salat akan didirikan. Ati Muhammadanil wasilata, al-wasilah di sini, wal fadilah. Karuniakanlah kepada Nabi Muhammad SAW al-wasilah, derajat tertinggi di surga, dan al-fadilah juga karunia-karunia yang besar.
wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta, dan berikanlah kedudukan tinggi yang telah engkau janjikan, innaka la tukhliful mi'ad, sungguhnya kau tidak pungkiri janjimu. Nah, wasilah ini tertinggi. Kata Nabi SAW, siapa yang minta wasilah untukku, dia baca ini, ati Muhammadanil wasilah, maka dia akan mendapatkan syafaatku, dia akan lolos juga masuk ke dalam surga.